Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Noval Hafiz, Vinanda Febriani, Sarifur Rahman Al-Faiz, dan Muhammad Lazwardi ingin menampilkan video tentang Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Perkembangan dan sejarah Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di wilayah India. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua agama tersebut mulai menyebar ke berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, yaitu melalui jalur perdagangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategi dalam bidang pelayaran dan juga perdagangan. Mulai hubungan perdagangan tersebut muncul pengaruh bagi masyarakat pribumi dan para pedagang dari India yang menciptakan akulturasi budaya. Bukti dari akulturasi tersebut dapat kita lihat dari beberapa peninggalan candi Hindu maupun candi Buddha di wilayah Nusantara. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha sangat dipengaruhi oleh berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara, terkhusus wilayah Jawa Tengah yang akan menjadi pokok topik kita pada video kali ini. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Beberapa literatur sejarah mengatakan bahwa dahulu terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Hindu dan Buddha di wilayah Jawa Tengah. Kedua kerajaan tersebut yakni Kerajaan Kalingga atau biasa dibilang Holing dan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kalingga berkuasa sekitar tahun 640 Masehi atau sekitar abad ke-7. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman di bagian selatan. Adapun pusat pemerintahannya diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara ataupun Pegunungan Dieng. Kerajaan Kalingga memiliki beberapa peninggalan seperti Prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Selanjutnya ada Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Jawa Tengah dan bertuliskan silsilah keluarga Dapunta Shailendra sebagai tokoh pencetus kerajaan Kalingga. Selanjutnya ada Candi Angin yang terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Selanjutnya, Candi Bubrah yang berlokasi di Desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin. Terakhir ada situs Puncak Songo Likur yang terletak di Gunung Muria atau terletak di puncaknya. Di situ terdapat banyak arca dan tempat pemujaan oleh pada masa peradaban Kerajaan Kalingga. Selanjutnya kerajaan kedua di wilayah Jawa Tengah yakni Kerajaan Mataram kuno atau sering dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 732 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan ini adalah Prabu Sanjaya. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah saat ibu kota Kerajaan Mataram berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta dan sekitar wilayah Jawa Tengah. Pada periode ini Kerajaan Mataram dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram kuno periode kedua adalah saat pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Beberapa peninggalan Kerajaan Mataram kuno dapat kita lihat seperti Prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal. Prasasti ini bertanggal 732 Masehi. Dalam Prasasti Canggal diceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Dewa Siwa di Desa Kuncarajunca oleh Raja Sanjaya. Selanjutnya ada Prasasti Kalasan yang dibuat tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan,
Sleman. Prasasti dibuat menggunakan bahasa Sangsekerta. Sementara untuk peninggalan lainnya terdapat candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Cemar, hingga Candi Slikandi. Candi-candi ini menjadi bukti bahwa era Kerajaan Mataram kuno menghadirkan arsitektur dan karya seni yang sangat luar biasa. Eksistensi Hindu-Buddha saat ini. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mencatat bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah hingga Juni 2021 sebesar 37,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 51,84 ribu atau 0,14% penduduknya beragama Buddha dan sebanyak 14,67 ribu atau sekitar 0,04% penduduk di Provinsi Jawa Tengah beragama Hindu. Sedangkan menurut data BPS Jawa Tengah disebutkan bahwa penduduk beragama Buddhis paling banyak terdapat di Jepara, yakni sebanyak 11.960 jiwa. Sedangkan penduduk beragama Hindu paling banyak terdapat di Klaten, yakni sebanyak 14.780 jiwa. Eksistensi agama Hindu dan Buddha di Jawa Tengah tentu angkanya jauh lebih sedikit dibanding eksistensi umat agama Islam di wilayah ini. Hal tersebut karena pengaruh persebaran agama Islam pada abad ke-16 yang ditandai oleh mulainya berdiri Kerajaan Demak yang bercorak Islam dan dimulainya jejak pengaruh persebaran Islam oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Meski demikian, eksistensi dua agama tersebut di wilayah Jawa Tengah masih cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Candi Borobudur dan Candi Bendut di Magelang sebagai pusat peribadatan umat Buddha di Indonesia. Sedangkan untuk agama Hindu, Candi Prambanan rencananya akan disiapkan menjadi pusat peribadatan agama Hindu di seluruh dunia. Eksistensi tradisi dan budaya bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Mulanya kebanyakan tradisi dan budaya masih bercorak Hindu-Buddha. Sebagian lain bercorak animisme dan dinamisme. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi dan budaya yang bercorak Hindu-Buddha itu semakin beralkulturasi dengan nilai-nilai keislaman. Di antaranya seperti budaya nyadlan atau saderanan. Mulanya merupakan tradisi Hindu pada masa pra-Islam, di mana istilah nyadlan itu sendiri diambil dari sladda yang artinya keyakinan. Nyadlan adalah suatu rangkaian pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Tujuannya yang tak lain untuk menghormati dan menghargai jasa para leluhur masyarakat Jawa Tengah. Dahulunya pelaksanaan tradisi ini pada masa pengaruh Hindu-Buddha menggunakan pujian-pujian dari kitab Weda sebagai pelengkap ritualnya. Sedangkan saat ini masyarakat Islam melaksanakannya dengan membaca kitab suci Al-Quran, sholawat, dan tahlil. Selain nyadlan, ada pula beberapa tradisi yang bercorak Hindu-Buddha namun telah diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman seperti sedekah bumi, daur hidup seperti ngapati, mitoni, tadaksitan, hingga puputat. Semua tradisi itu masih cukup kental dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Tengah dengan bernuansa keislaman hingga saat ini. Sekian dari penjelasan video kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.